nggak nyangka kalau brand ViewSonic yang jadi boom di segmen entry level dengan keluarin 24 inch 100 Hz cuma 1,9 juta. GG, thank you. Satu bulan yang lalu ketika ViewSonic kasih tahu kalau ada 100 Hz akan masuk ke Indonesia, gua awalnya skeptik kalau itu produk jadul. Karena 100 Hz itu pernah muncul di sekitaran 4-5 tahun lalu untuk jadi budgetnya 144 Hz. Tapi ternyata 100 Hz di ViewSonic VX2416 tugasnya cuma satu, membantai 75 Hz yang ada di pasaran. Gue bisa tahu itu tujuannya karena monitor ini model baru tahun 2022. Dan ini nunjukin ke kita kalau 75 Hz di pasaran akan digeser atau dipepet atau digencet harganya sama 100 Hz semua untuk ke depan. Dan dengan hadirnya monitor ini resmi di pasaran dengan harganya cuma 1,9 juta dan di cover garansi 3 tahun full dari ViewSonic, langsung ngejadiin pasar 75 Hz di pasaran punya mimpi buruk karena solusi mereka sekarang adalah terus turun harga mau nggak mau. 1,9 juta dan dikasih speaker basic kayak gini sih ya udah sangat bersyukur ya. Kualitasnya benar-benar nothing spesial, cukup buat dipakai keseharian aja. Tapi ini jadi fitur tambahan yang langsung menggampar brand gak jelas lain yang cuma 75 Hz dengan gimmick. Tapi berani-beraninya jual harga mepet atau bahkan lebih mahal dari ViewSonic yang udah 100 Hz di sini. Kayak BenQ, Asus, MSI, Acer, dan LG. Nunjukin ke kita semua kalau mereka nggak ngotot jualannya di segmen 24 inch 75 Hz. Dan thank God, ViewSonic kasih kode monitor ini cuma Omni VX2416. That's it, tanpa embel-embel yang biasanya tuh ada PMHD, PCMHD lah. Karena jujur aja gue udah paling males ingetin kode monitor ViewSonic. Dan untuk monitor yang bisa kita bilang harganya ini budget, gue nggak menyangka kalau ViewSonic masih kasih body yang lumayan tebel-tebel plastiknya. Masih kerasa premium pas angkat monitornya karena masih cukup berat dan cukup keren, clean desainnya pas dilihat dari depan. Dan yang bikin kita penasaran udah pasti gimana kualitas 100 Hz yang ViewSonic kasih ini. Di mode standar biasa aja, kita bisa push sampai advance yang jadi preset terbaik di monitor ini. Karena ekstrim udah overshoot parah. Di best response time-nya sebenarnya treatment ViewSonic cukup oke aja karena kualitasnya itu mirip sama 60 atau 75 Hz lainnya di 11. Masih jauh kualitasnya dibanding treatmentnya Samsung M8 yang terbaik di 60 Hz yang kita udah tes. 100 Hz tetap punya keunggulan, lebih clear secara UFO dibanding 75 Hz yang kita udah tes. Tentu berkat 25 FPS tambahan yang nge-refresh tiap detiknya. Tapi tetap kualitas ini sangat terbantai jauh dibanding 170 atau 240 Hz terbaik yang kita udah tes. Bener-bener beda dunia kalau kita mau pakai untuk competitive shooter game kayak Valorant. Panelnya stabil ketika kita push sampai 60 FPS dan secara average posisinya ViewSonic nggak terlalu banyak berubah. Dari data itu kita bisa bilang 100 Hz bener-bener membantai 75 Hz di pasaran dan brand manapun yang masih kasih 75 Hz basic tapi harga mepet atau lebih mahal dari ViewSonic ini langsung lu nggak usah lihat lagi. Halo Acer, udah siap di geng lagi. Sedikit catatan di ViewSonic ini kayaknya ada bug karena pas gua tes mau dapetin 100 Hz-nya lu mesti di bagian Ultra HD, HD dan ya preset yang atasnya bukan yang native. Tadinya gue curiga kalau ViewSonic pakai chroma subsampling untuk dapetin 100 Hz, tapi pas gue cek warnanya dan ketajaman pixelnya nggak ada masalah dan dynamic range-nya tetap lo bisa jadiin full. Jadi ini harusnya bug. Dan untuk treatment warnanya agak sedikit dikorbanin juga sama ViewSonic. Di unit gue CCT-nya kurang, gamma juga agak kemis di 2 dan dengan 9 kualitasnya bukan yang spesial banget. Dan ditambah ViewSonic kasih kita panel yang punya gamut lebih luas dari 100% sRGB karena P3-nya bisa capai 84%. Cakupan warnanya mirip sama Philips 242. Dengan gamut yang seluas itu dan treatment putih yang kurang, pasti saturasi dan akurasi sRGB-nya nggak akan menarik di 11. Dan karena P3-nya juga tanggung cuma 84%, saturasi dan akurasi P3-nya juga nggak terlalu menarik. Tapi di sisi lain, ViewSonic ini jauh lebih baik dipilih untuk lu yang mau cari akurasi P3 di harga yang budget, bersaing bareng sama Philips. Menarik ya, ViewSonic kasih kita OSD sRGB yang kali ini bekerja baik. Karena panelnya kasih kita treatment lebih baik di CCT 6600. Efeknya saturasi dan akurasi sRGB-nya bisa jauh lebih akurat di 6. Sangat bersaing kalau kita bandingin OSD sRGB yang lainnya. Dan kalau kita bandingin akurasi preset sRGB ini dengan
hasil default brand lainnya, VisioNix jadi sangat bersaing posisinya di bagian atas. Preset sRGB ini kita bisa maksimalin dengan full kalibrasi pakai Kalman, maksimalnya di 5,9. Dan bagusnya juga preset sRGB ini tidak di lock slider brightness-nya. Lu bisa mainin sesuka lu. Cuma brightness-nya di limit, nggak bisa capai maksimum brightness seperti di preset user color. Gue coba kalibrasi manual di preset user color pakai optimal setting kayak gini dan udah gue kasih segala macam untuk settingan brightness. Sedikit settingan kayak gitu aja udah langsung bikin CCTV-nya rapet dan akurasinya jauh lebih akurat di 6. Full kalibrasi bisa maksimalin sampai 5,7. Dan ini kalibrasi maksimal untuk P3-nya di preset user color ini. Isi profile-nya gue ada bikinin 3 ya, 2 preset untuk user color dan 1 untuk preset sRGB. Jangan lupa pakai optimal setting yang tadi gue kasih, baru apply ICC-nya. Kontras bagus, sudah sesuai standar IPS, tapi masih terbantai jauh sama kontras yang dikasih panel VA. Max brightness sangat bagus untuk monitor di bawah 2 juta, udah bisa tembus 300 nits. Minimum brightness juga bagus, di bawah 50 nits, pakai di ruangan gelap masih asik. Dan jangan sungkan pikirkan yang tidak penting. Kelengkapan lainnya kabel power dan HDMI. Di 1,9 juta ada garansi 3 tahun full dari VisioNix. Inilah monitor terbaik yang bisa lo beli di bawah 2 juta karena udah kasih 100 Hz. Kemulusannya sangat jauh beda dibanding 75 Hz yang ada di pasaran. Dan akurasi sRGB masih bisa dibilang akurat dengan 6 delta E di preset sRGB-nya. Ya, walaupun kita sama-sama tahu masih banyak kekurangan yang masih bisa dimaksimalin sama VisioNix di monitor ini, tapi tetap aja nggak ada brand lainnya kasih solusi lebih baik di 1,9 juta. Malahan lebih banyak badut yang jualan harga lebih mahal dan jualan gimmick dengan spek yang lebih rendah. BenQ, Asus, Acer, MSI, dan LG, kalau nggak segera tobat dan kasih value yang lebih baik di produk-produknya lu, jangan salahin market yang nggak mau beli produk lu di segmen 24 inch 75 Hz. Padahal ini market yang paling gede di Indonesia karena kebutuhannya sangat besar. Yang nggak ngotot, masuk ke sini. Thank you buat VisioNix dan Abdi Tama Official yang udah sponsor video ini. Dan terakhir, ada titipan pesan langsung dari distributor VisioNix di Indonesia, Sinex Metro Data, yang lagi nego sama VisioNix-nya untuk masukin VX2782K Pro dengan harga katanya mau mepetin China 2,6 juta. Gue baru tahu VisioNix bisa sesinting itu pasang harga di China. 27 inch 2K IPS 170 Hz loh. Cuma 2,6 juta. Itu saking jiwa men harganya. Metro Data butuh partisipasi kalian untuk tunjukin ke VisioNix-nya kalau kalian tertarik monitor itu masuk ke Indonesia. Tinggal komen di bawah, tulis tolong VX2782K Pro masukin dengan harga 2,6 juta. Gila, siapa yang nggak tertarik kalau itu masuk? Lalu sampai itu jadi masuk di awal 2023 nanti, itu bisa jadi bom yang paling gila dan udah bisa dipastikan 100% brand lain harus stok banyak Panadol. Karena pasti sakit kepala cari market share dan akan dimarahin bos setiap hari kenapa monitornya kagak laku. Kacau lu, VisioNix punya bom dari dulu nggak dikeluarin. Dan kalau kalian mau support gue bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Thank you buat hal itu. Gue Aldo DJTD. Sampai jumpa dan tak